semua kalau habaib dan kiai, saudara dan ulama semua bersatu, setuju tidak? Semua bersatu, setuju tidak? Kalau ada mengadu domba, marah tidak? Jadi kalau ada yang mengadu domba kiai dengan habaib, saudara biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Jadi kami bukan ujaran kebencian, tapi ujaran penyadaran. Jangan ada lagi para Habib Ba'alawi ataupun Mukibin yang ditipu, yang dibodohi, yang didawiri. Kita harus menjaga marwah anak bangsa. Barang siapa yang bernasab bukan kepada nasab bapaknya, maka dia dilaknat oleh Allah. Man intasaba ila ghairi abihi fa huwa ya'lam annahu ghairu abihi faljanna alaihi haram. Barang siapa yang mengakui nasab orang lain, dia akui sebagai nasabnya. So, mama ada orang bukan cucu Nabi, bukan cucu Nabi Muhammad, terus dia ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Fa huwa ya'lam annahu ghairu abihi. Sedangkan dia tahu bahwasanya dia ini tahu kalau dia itu bukan cucu Nabi. Ada orang seperti ini, man tasabila ghaibi fa huwa ya'lam annahu ghaibi faljan alaihi haram, maka surga baginya haram. Nah, jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi tapi mengajarkannya marah-marah, mengajarkan caci maki, kebun binatang, yaitu karena memang leluhurnya bukan Rasulullah. Nah, kalau berdasarkan genetik, dalam ilmu nasab itu ada status mat'unun nasab. Jadi nasab itu terputus baik secara biologis maupun secara ilmu nasab karena tidak terbukti. Nah, jadi para Ba'alawi nasabnya ini kan mengakunya ke Alawiyin, tapi hasil genetiknya itu ternyata bukan. Maka pengakuan mereka sebagai keturunan Alawiyin itu terputus secara syar'i, masuknya mat'unun nasab. Semua serangan Wahabi ke habaib itu yang dijadikan dasar oleh Imad untuk menyerang habaib. Itu bilang tes DNA ilmiah. Ana berzina dengan perempuan, punya anak tes DNA, anak-anak secara biologis, secara tes DNA ilmiah anak-anak. Tapi kalau dalam syariat Islam, nasabnya nggak bisa bersambung ke anak. Kenapa? Karena anak zina, nasabnya bersambung ke ibunya, bukan ke anak. Walaupun secara DNA biologis nyambungnya ke anak, tapi secara syariat nggak bisa nasabnya. Secara syariat Islam tidak bisa nasabnya disambungkan ke anak. Kenapa? Karena itu anak zina. Kalau misalkan nasabnya itu nggak jelas, misalkan seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki, anak hasil zinahnya ini nasabnya tidak bisa disebabkan kepada suami daripada ibunya, yang suami sah daripada ibunya, juga tidak bisa disambungkan kepada ayah kandung biologisnya karena yang menzinahi. Nah, sehingga bisa dinisbatkannya kepada leluhur garis ibunya. Nah, begitu juga Ba'alawi, leluhur garis ibunya ini sudah diteliti langsung oleh jewisdna.net, pakar-pakar Yahudi. Jadi meskipun haplogrupnya G, tapi garis perempuannya bersambungnya kepada Yahudi, tepatnya kepada Yahudi Khazar. Ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi, bikin hal yang baru. Apa itu? Si Imad membatalkan nasab Ba'alawi sehingga suhrah, sehingga dia dikenal, pengikut-pengikutnya dikenal, pendukungnya dikenal, teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Ba'alawi kecuali Imad. Dengan itu makanya dia suhro, dikenal. Si Gembul pun atau siapa lainnya, yang lain-lain itu. Ya sama seperti kaidah itu, kalau pengen terkenal kencingin aja air zam-zam. Silakan datang diskusi, mau sehari boleh, 2 hari boleh, seminggu boleh, sebulan boleh. Silakan, kita jaga keamanannya. Nah, terus ada yang protes, Habib, percuma bikin diskusi. Kemarin Robito Imatnya tetap keras kepala, nggak bisa dibungkam. Saya dan kawan-kawan itu dari tim pengawal Persatuan Umat memberikan jawaban ini bukan untuk meminta persetujuan saudara Imat. Bukan, Habib, ya. Karena dia sudah mendeklar menutup diri. Ya. Tapi untuk memberikan penjelasan kepada umat. Jadi biar umat yang menilai. Kita punya data, tapi orang tidak percaya, tidak apa-apa. Ini yang akan terjadi dengan masalah nasab. Siapa saja boleh mengakui dia keturunan siapa saja, tapi kalau ada orang yang nggak percaya, ya ndak apa-apa. Karena nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu haknya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja, dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri.
Dan kalau mau bilang Ana atau Habib Rizik gara-gara dua ini terus timbul lah ini, nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imat ini, bukan baru Imat, bukan. Mungkin karena Ana sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib yang masuk penjara? Dialog diskusi di Robito Alawiyah bukan untuk membungkam iman, bukan untuk membungkam geng begal nasab, bukan. Percuma kalau kami punya niat membungkam, percuma saudara. Iblis setan nggak bisa dibungkam, dihentikan goda manusia, nggak bisa. Kami menjelaskan menurut perspektif ilmu nasab, perspektif sejarah, perspektif ilmu syariat, fikih, dan semuanya sudah terang benderang. Jadi bagi kami nggak penting, dia mau setuju, mau nggak setuju, mau cocok, mau nggak cocok, mau taslim, mau nggak taslim. Yang penting para kiai, para asatid, umat Islam semuanya bisa mendengar. Wa ma'alaina illal balagh. Tugas kami menyampaikan dan menjelaskan. Siapa saja yang punya silsilah, dia meyakini, tetapi kemudian orang tidak percaya berdasarkan penelitiannya, berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan bukti-bukti sejarahnya, berdasarkan tes DNA-nya, hakul yakin mereka bukan keturunan Nabi misalnya, maka harus legowo, ndak apa-apa. Jadi nggak bisa, karena ilmu nasab itu kalau mau pakai seperti itu, maka runtuh semua hadis-hadis itu, perawi-perawi yang sikoh-sikoh yang terpercaya, itu semuanya runtuh. Kalau mau pakai argumennya si Gembul, nggak bisa begitu, itu liberal itu, jelas kelihatan indikasi-indikasi liberal. Tapi tujuan kita dengan diskusi tersebut untuk menyampaikan maklumat, pengetahuan tentang nasab, tentang Ba'alwi dari berbagai macam aspek, lengkap dengan dalil, lengkap dengan referensi kepada seluruh masyarakat Indonesia, saudara. Itu sebetulnya sudah terbantahkan semua kalau diperhatikan di seminar tadi, apalagi nanti di buku yang lebih lengkap lagi. Udah terbantahkan semua, baik apa yang saya sampaikan, begitu juga Ustadz Maimun Nafis, Ustadz Muhammad Bahiruddin, Gus Rumel, Gus Wafi, Habib Muhammad As-Segaf, Dr. Zain Hafi. Dan kita ketika tidak mengakui satu klan sebagai keturunan Nabi, bukan berarti kita memutuskan cinta dan persahabatan dengan mereka. Betul apa tidak? Kalau memang Ana itu orang anggap sebagai perusak citra habaib, itu beranggapan Ana nggak baik, Ana nggak bagus, Ana merusak citra habaib, harusnya Ana aja yang ente buang. Jangan anggap semua habaib sama kayak Ana. Kalau ada yang membantah dia, dari dulu sebetulnya udah banyak yang membantah, dan Ana kira bantahan dari dulu tuh lebih dari cukup. Ini pelengkap bantahan-bantahan sebelumnya. Gayanya begitu, kalau ada yang membantah, yang penting dijawab balik. Mau jawabannya benar, nggak benar, tepat atau nggak tepat, yang penting udah ada jawaban. Dan pendukung-pendukungnya tepuk tangan. Udah ada jawaban, selesai. Yang tadinya punya teman dari Balawi, kita tetap berteman. Yang punya sahabat tetap bersahabat, yang punya guru tetap dia guru, yang punya murid tetap murid. Ini hanya penelitian, kajian, ini keyakinan. Anda mau terima atau tidak, kita tetap sahabat, kita tetap saudara, sesama umat Islam, sesama bangsa Indo. Assalamualaikum. Kalau ada orang mengaku Habib padahal dia bukan Rasulullah, apakah ada azabnya di dunia akhirat? Ya kan Rasulullah bilang, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang bernasab bukan kepada nasab bapaknya, maka dia dilaknat oleh Allah. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa ya'lam annahu ghairi abihi faljan alaihi haram. Barang siapa yang mengakui nasab orang lain, dia akui sebagai nasabnya. So, mama ada orang bukan cucu Nabi, bukan cucu Nabi Muhammad, terus dia ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Fa huwa ya'lam annahu ghairu abihi. Sedangkan dia tahu bahwasanya dia ini tahu kalau dia itu bukan cucu Nabi. Tak ada orang seperti ini.
Man intasaba ila ghirabi fa huwa ya'lam annahu ghirabi faljana alaihi haram, maka surga baginya haram. Nah, jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi tapi mengajarkannya marah-marah, mengajarkan caci maki, kebun binatang, yaitu karena memang leluhurnya bukan Rasulullah. Nah, kalau berdasarkan genetik, dalam ilmu nasab itu ada status mat'unun nasab. Jadi nasab itu terputus baik secara biologis maupun secara ilmu nasab karena tidak terbukti. Nah, jadi para Ba'alawi nasabnya ini kan mengakunya ke Alawiyin, tapi hasil genetiknya itu ternyata bukan. Maka pengakuan mereka sebagai keturunan Alawiyin itu terputus secara syar'i, masuknya mat'unun nasab. Semua serangan Wahabi ke habaib itu yang dijadikan dasar oleh Imad untuk menyerang habaib. Itu bilang tes DNA ilmiah. Ana berzina dengan perempuan, punya anak. Ana tes DNA. Ini anak-anak secara biologis, secara tes DNA ilmiah anak-anak. Tapi kalau dalam syariat Islam, nasabnya nggak bisa bersambung ke anak. Kenapa? Karena anak zina, nasabnya bersambung ke ibunya, bukan ke anak. Walaupun secara DNA biologis nyambungnya ke anak, tapi secara syariat nggak bisa nasabnya. Secara syariat Islam tidak bisa nasabnya disambungkan ke anak. Kenapa? Karena itu anak zina. Kalau misalkan nasabnya itu nggak jelas, misalkan seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki, anak hasil zinahnya ini nasabnya tidak bisa disebutkan kepada suami daripada ibunya, yang suami sah daripada ibunya, juga tidak bisa disambungkan kepada ayah kandung biologisnya karena yang menzinahi. Nah, sehingga bisa dinisbatkannya kepada leluhur garis ibunya. Nah, begitu juga Ba'alawi, leluhur garis ibunya ini sudah diteliti langsung oleh jewisdna.net, pakar-pakar Yahudi. Jadi meskipun haplogrupnya G, tapi garis perempuannya bersambungnya kepada Yahudi, tepatnya kepada Yahudi Khazar. Jangan sampai tausiah dari Yai Suadi kita mau dipecah belah mengenai orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Ratu Sima. Alhamdulillah, karena memang Ratu Sima dulu kerajaannya ada di Pasuruan, betul. Orang-orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Raja Besar Empu Sendok yang mempunyai pusat kerajaan di Jombang. Setelah dipindahkan dari Jawa Tengah Mataram kuno, kemudian dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jombang. Kemudian ini daerah Pasuruan dijadikan oleh Empu Sendok sebagai daerah tempat para pertapa, daerah ilmuwan, di mana anak-anak pangeran kerajaan Mataram kuno semuanya dididik di Pasuruan. Yai Imad kalau ngomong harus ada datanya. Ada nggak bukti sejamannya bahwa Pasuruan dulu dijadikan tempat para pangeran ini dididik untuk menjadi ilmuwan? Ada. Silakan cari prasasti Cungrang, angkanya 932 Masehi. Empu Sendok menulis dalam prasasti itu bahwa Pasuruan dijadikan tempat pertapan, tempat di mana para dididik di Pasuruan. Saya yakin karena di sini dulu pusat pendidikan kerajaan Mataram kuno yang setelah dipindah ke Jombang namanya menjadi kerajaan Medang, maka hari ini hadir melihat saya dan Yai Marzuki Mustamar adalah turunan para ilmuwan dan ulama di masa lalu. Tapi kalau ada orang tidak percaya, nggak percaya saya bahwa orang Pasuruan keturunan para ilmuwan di masa kerajaan Medang, ya monggo,